Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orlana Devina Refrendi dari kelas 10-8 akan mempresentasikan tentang daur biokimia. Daur biokimia merupakan suatu siklus yang terjadi pada unsur kimia melalui lingkungan biotik yaitu makhluk hidup dan lingkungan abiotik yaitu seperti udara, tanah, dan air. Daur biokimia dapat dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama daur gas, daur cair, dan daur padat. Daur biokimia terbagi menjadi beberapa siklus. Yang pertama ada siklus air. Siklus air dimulai dari evaporasi air laut serta transpirasi dari tumbuhan. Uap air dari proses evaporasi dan transpirasi naik ke atmosfer. Jika melewati suhu dingin, uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air. Lalu air turun ke bumi sebagai hujan atau presipitasi. Air hujan dapat masuk ke tanah menjadi air tanah atau mengalir ke sungai, danau, waduk, dan kembali ke laut untuk memulai proses evaporasi kembali. Kedua, ada siklus nitrogen. Nitrogen dapat masuk ke ekosistem melalui proses fiksasi atau pengikatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen yang difiksasikan diubah menjadi amonium. Amonium masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang akan diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap oleh tumbuhan melalui proses asimilasi. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan, nitrogen organik akan pindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium melalui proses dekomposisi. Nitrogen di tanah dapat kembali ke atmosfer melalui proses denitrifikasi. 3. Ada siklus fosfor. Siklus fosfor berbeda dari yang lain karena tidak melibatkan atmosfer. Fosfor terdapat banyak di batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Batuan akan naik ke daratan karena proses pengangkatan geologis. Hujan akan melapukan batuan dan membawa fosfat di batuan larut ke dalam tanah membentuk ion fosfat. Ion fosfat di dalam tanah diserap oleh tumbuhan. Fosfat dalam tubuh tumbuhan dapat berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Setelah organisme mengalami kematian, fosfat dapat berpindah ke dalam tanah melalui proses dekomposisi dan larutan air tanah. Fosfat terbawa oleh air tanah ke perairan dengan senyawa lain membentuk sedimen atau endapan. Sedimen akan membentuk batuan dan dapat naik ke daratan melalui pengangkatan geologis. 4. Ada siklus karbon. Siklus karbon dimulai dari karbon dioksida di atmosfer yang diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Karbon kemudian masuk ke hewan saat memakan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan melakukan respirasi yang melepaskan kembali karbon dioksida ke atmosfer. Ketika organisme mati, pengurat atau dekomposisi menguraikan sisa-sisa tumbuhan mereka dan sebagian lagi menjadi bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil juga melepaskan karbon dioksida ke udara. Selain itu, karbon dioksida juga melalui proses air laut membentuk karbonat dan sehingga batuan karbonat di dasar laut. Kelima, ada siklus sulfur atau belerang. Siklus sulfur melibatkan atmosfer tanah, air, dan organisme. Sulfur dari industri, kendaraan, dan aktivitas vulkanik membentuk gas sulfur dioksida atau SO2 yang bisa menjadi hujan asam. Sulfur di tanah diserap tumbuhan lalu masuk ke hewan. Senyawa sulfur dari pembusukan organisme dapat terbentuk hidrogen sulfida atau H2S di tanah. Lalu teroksidasi menjadi sulfur bebas atau diubah menjadi bakteri menjadi bentuk lain seperti sulfat. Sebagian sulfur juga tersimpan dalam batuan sulfit, batuan bara, dan minyak bumi. Dari presentasi materi daur biokimia, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.